Halo guys, welcome back to Tekno DJ. Apa kabar semuanya? Kali ini kita akan membahas tentang suatu operating system ya, yaitu OpenSense. Jadi di operating system ini adalah open source berbasis FreeBSD dan dia itu juga untuk kegiatan-kegiatan firewall ya, dan security ya. Terus dia juga kita bisa lihat di sini kalau teman-teman lihat website di OpenSense.org, dia juga bisa untuk firewall, multi-one, virtual private networking, hardware failover, reporting, monitoring, intrusion prevention. Nah, teman-teman kalau mau lihat yang lengkapnya di sini di see all features ya. Jadi ini kita mau tunjukin gimana sih kalau misalnya install OpenSense itu di Proxmox seperti itu gitu ya. Nah, kenapa harus menggunakan OpenSense gitu? OpenSense itu jadi saya pribadi udah pakai dan untuk beberapa customer saya itu sampai sekarang tuh tidak ada masalah dan juga ibaratnya tidak mempengaruhi juga untuk kecepatan dari akses dan internet. Terus juga kita harus membuat bagaimana caranya user itu bisa tetap beraktivitas dengan aman dan nyaman serta terlindungi ya dari pihak-pihak yang tidak terotorisasi oleh sistem. Nah, sekarang bagaimana cara instalasinya? Kita pertama kita buka Proxmox dulu, terus kita bikin dulu virtual mesinnya ya guys ya. Ini Proxmox kan enak banget nih guys. Jadi kalau misalnya teman-teman mau simulasi sebelum dinaikkan ke production bisa pakai Proxmox ini gitu kan. Atau juga ada beberapa institusi yang menggunakan Proxmox ini sebagai production juga bisa juga gitu guys. Jadi tergantung dari teknologi mana aja yang cocok dipakai untuk kebutuhan dari bisnis teman-teman. Oke, sekarang kita create VM dulu ya guys ya. Create virtual machine dulu di Proxmox. Nah, terus abis itu kita pilih nih namanya OpenSense. Oke, terus kita masuk ke next. Nah, ini karena dia OS berbasis FreeBSD, Unix FreeBSD, kita pilih aja other, dia bukan Linux ya. Ini untuk ISO IMS sendiri, kita pastikan kita sudah upload ke Proxmox-nya ya. Ini dia, kita tinggal pilih aja OpenSense 25.1, lalu next. Nah, ini biarkan saja, kasih controller. Ini untuk disknya, ini ada pilihannya IDE, SATA, VirtualBox, mas kasih kita pilih SATA aja guys. Nah, ini besarnya karena buat testing aja, kita isi aja 60 GB, udah cukup sih untuk yang OpenSense. Next, nah ini soketnya, cursor kita bagi dua, core-nya 2, jadi total core-nya 4 ya. Ini type-nya, ini biar aja by default aja gitu guys. Oke, next lagi. Sekarang memorinya ini kan 2 GB ya, nah kita bikin aja 5 GB gitu ya. 5000 ya. Next, nah ini networknya, ini Intel E1000 kita biarkan saja. Jadi untuk networknya sendiri kita pasang minimal 2 ya guys. Kenapa? Karena ada LAN dan WAN. Jadi LAN itu local area network, network yang terkoneksi dengan user-user di jaringan lokal, dan WAN wide area network atau network yang terkoneksi dengan internet ya guys ya. Kita next aja dulu. Oke, ini udah finish. Oke, ini masih pembuatan untuk yang virtual mesinnya ya guys ya. Oke, tunggu dulu. Oke, ini udah ya. Sekarang kita masuk lagi ke hardware. Kita pastikan semua spesifikasinya sesuai dengan apa yang kita udah setting sebelumnya. Nah, ini kan ada network device satu nih. Kita tambahin lagi satu lagi ya guys ya. Untuk network device, kita package-nya Realtek ya. Nah, kita add. Nah, ini udah selesai. Habis itu kita start up ya guys ya. Kita klik start now. Oke, dia mulai starting. Nah, ini untuk kita memperbesar layar, kita klik ini guys. Nah, habis itu kita klik nih full screen. Nah, layar besar. Jadi, berarti ini dibuat seolah-olah teman-teman tuh misal di device sungguhan di bare metal ya atau di server fisik gitu seperti itu ya. Ini bisa diinstal di server fisik maupun diinstal di appliance ya. Jadi teman-teman kan banyak kan yang jual di appliance gitu kan kalau teman-teman lihat di marketplace. Jadi appliance itu nanti jadi di kota dia bisa diinstal operating system. Nah, ini teman-teman bisa install OpenSense di appliance tersebut gitu. Oke, ini masih prosesnya ya guys ya. Oke, ini biar ini kita close aja. Nah, kita bisa lihat ini proses apa aja yang dilakukan gitu kan.
Untuk kecepatan sendiri itu tergantung dari em, spesifikasi mesin teman-teman ya. Jadi semakin besar spesifikasinya maka kecepatan untuk dia instalasinya semakin cepat seperti itu. Oke, ini udah kita masukkan passwordnya, installer untuk install ya. Terus itu passwordnya open sense. Oke, ini udah masuk ya. Ini kenapa ada FreeBSD installer? Tadi yang seperti yang saya udah bilang, wah ini OpenSense ini dia berbasis FreeBSD ya. Oke, sekarang kita enter, select. Nah, terus install ini tipe harddisknya ya. Untuk mau di apa gitu kan, mau model ZFS, UFS, sistem yang akan diinstal di harddisknya. Kita pilih ZFS, kita enter aja. Oke, ini untuk harddisknya. Kita pilih stripe no redundancy karena ada cuma satu. Itu kita pilih OK. Nah, ini kita pilih yes. Dia akan format dulu ya sebelum dia install. Jadi harddisk yang tadi udah kita set 60 GB sama dari OpenSense itu akan diformat dulu, dipastikan bahwa datanya itu kosong. Nah, setelah udah selesai, dia akan masuk ke bagian ini cloning current system, yaitu dia akan proses untuk instalasinya ya dari ISO tersebut ke sistem Proxmox kita. Ini juga balik lagi di kecepatan juga tergantung dari spesifikasi mesin dari teman-teman ya. Oke, ini udah mulai jalan ya guys ya. Cloning current system.
Oke, sekarang ini udah selesai instalasinya. Kita setting untuk password rootnya ya. Kita enter, masukin passwordnya, dan jangan lupa untuk konfirmasi passwordnya. Oke, kalau udah kita pilih complete install. Oke, sekarang kita pilih reboot now. Nanti setelah reboot kita bisa masuk untuk navigate, kita masuk ke https 192.168.1.1 ya guys ya. Cuman itu nanti di video berikutnya kita akan tunjukin gimana caranya kita bisa login ke server yang udah kita ini ke OpenSense. Habis itu kita akan coba setting-setting di situ ya. Oke, ini udah berhasil install ya guys ya. Di sini LAN-nya itu dia otomatis dibikin 192.168.1.1, terus WAN-nya itu dia ikut DHCP. Nah, ini DHCP di jaringan lokal kita itu di 10.770 ya, /24. Nah, ini dia dapatnya IP 94. Nah, kalau kita mau lihat tampilannya untuk yang di konsolnya, kita login. Nah, ini nanti keluar tuh ada pilihan mau logout, set interface IP address, dan seterusnya ya guys ya sampai 13 gitu ya, restore a backup. Oke, jadi sampai sini dulu untuk instalasi dari OpenSense-nya. Nanti kita lanjutkan lagi tutorial OpenSense berikutnya yang lain yang lebih dalam dan secara komprehensif. Jangan lupa di subscribe, ikuti terus channel Teknologi ini. Sampai jumpa.